Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah diumumkan, insyaallah kajian kita pada pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan fikih zikir pagi dan petang. Dan insyaallah untuk selanjutnya kita juga akan menyampaikan fikih zikir-zikir yang lain, ya. Ini sebagaimana kata Rasul SAW, la yazalu lisanu karabban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Ini untuk sekedar mengingatkan kita akan wasiat Rasul tersebut, dan sekaligus kata para ulama, zikir yang kita ucapkan selayaknya kita pahami, ya, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbu al-lisana. Zikir yang paling bermanfaat, zikir yang paling afdal adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Wa kana minal azkar an-nabawiyah. Dan zikir tersebut di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, alias zikirnya mengikut saja apa yang ada dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW, wa syahida zakiruhu ma'aniya wa maqasidah, dan yang berzikir paham apa yang dia ucapkan dari zikir-zikir tersebut, ya. Dan tentunya orang yang membaca zikir dengan memahami maknanya, insya Allah akan lebih banyak, ya, dia mengambil faedah pelajaran-pelajaran dan lebih banyak mempengaruhi kehidupannya, ya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah pernah kita sampaikan, Islam adalah agama yang sempurna, yang komplit, mulai A sampai Z, A sampai I, sudah ada aturan mainnya, sudah ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya masalah zikir sudah komplit, mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada tuntunan zikir
yang Rasul sebutkan dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya zikir pagi dan petang. Bahkan ini yang paling banyak ayat-ayat yang memotivasi kita untuk mempraktekannya. Di antaranya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, tentunya sekali lagi, zikir ini semuanya sudah ada tuntunannya dari Rasul SAW. Tugas kita hanya mengikut saja. Kemudian kata Allah, wasabbihu, bertasbihlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, bukratan wa asila. Bukro itu pagi hari seperti ini. Dan kata pak ulama, zikir pagi itu waktunya antara terbitnya fajar setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Wa asila, berzikirlah juga pada petang hari. Kata para ulama, yaitu selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Ini sekali lagi anjuran untuk kita mempraktekkan zikir pagi dan petang. Dan sebagai referensi dalam kajian kita berkaitan dengan hal ini, yaitu kitab Fiqh al-Ad'iyah wal-Adhkar. Ya, Fiqh al-Ad'iyah wal-Adhkar oleh Fadilatul Syekh Dr. atau Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafidhallahu ta'ala, salah satu ulama di kota Al-Madinah An-Nabawiyah, yang alhamdulillah kita pernah berguru kepada beliau waktu mahasiswa dulu. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Karena zikir-zikir ini sangat banyak dan panjang, kita hanya memilih sesuai mungkin yang disebutkan pertama kali oleh penulis di sini. Ya, zikir pagi dan petang banyak contohnya yang diajarkan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita berusaha membaca entah dengan hafalan atau mungkin dengan buku kalau kita mempraktekannya. Karena mungkin yang dulunya belum paham, sekarang baru paham ada zikir pagi atau ada petang, boleh membaca yang sekali lagi ada dasarnya dari hadis-hadis yang as-sahih. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil zikir pagi dan petang tadi, waktunya sampai tenggelam matahari. Kalau zikir petang, zikir pagi sampai terbitnya matahari, yaitu dalam surat Qaf. Surat Qaf ayat 39, Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Ya, meskipun dikatakan oleh penulis di sini, seandainya sewaktu-waktu kita ada halangan atau kelupaan, tidak ada masalah. Ya, mengucapkan zikir pagi dan petang setelah waktu-waktu tersebut. Namun sesekali saja, tidak terus-terusan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, banyak zikir pagi dan petang ala Rasulullah SAW. Karena waktunya sangat singkat, kita hanya pilih sebagian saja. Yang pertama, zikir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yamin wa masa kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kata Rasul SAW, barang siapa dari
hamba Allah yang membaca pada waktu pagi dan petang hari zikir yang berbunyi Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu di langit maupun di bumi yang bisa memadaratkan, mencelakakan. Dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya, sekali lagi ini salah satu zikir yang disunahkan untuk kita membacanya setiap pagi dan petang hari. Apa keutamaannya kalau kita membaca zikir ini 3 kali? Kata Rasul salasa marrat membacanya. Dan ini yang sudah kita sampaikan, zikir ada 2 macam. Zikir yang mutlak, yang tidak terikat oleh waktu dan bilangan. Kita misalnya jalan atau naik kendaraan membaca tasbih, istighfar, ya, apa yang kita ingat dari zikir silahkan. Ya, tidak terikat dengan waktu dan bilangan. Terserah mau 10 kali, 100 kali. Ini zikir yang mutlak. Adapun yang kedua, zikir yang muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu dan bilangan. Seperti zikir ini terikat dengan apa? Waktu. Waktunya kapan? Pagi dan petang hari. Berapa kali kita membacanya? Kata Rasul salasa marrat. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ya, sekali lagi ini yang Rasul ikat dengan waktu dan bilangan. Rasul mengatakan barang siapa dari hamba-hamba Allah yang membaca zikir tadi 3 kali ketika pagi dan petang hari, maka kata Rasul keutamaannya lam yadurrahu syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencelakahinya, memadaratkannya. Makanya para ulama atau sebagian para ulama ketika awal-awal pandemi kemarin, ketika menulis buku makalah yang berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi pandemi atau apa saja kiat-kiat untuk ya kita terhindar dari pandemi atau wabah corona, di antaranya membaca zikir ini. Ya. Karena apa? Keutamanya kata Rasul, lam yadurrahu syai'un. Tidak dicelakai oleh sesuatu apapun. Ini nanti akan kita baca pengalaman-pengalaman ulama yang mempraktekkan zikir ini. Kita baca penjelasan dari Syekh Dr. atau Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, fahada minal adhkar al-azimah allati yanbaghi an yuhafid 'alal muslim kulla sabah wa masa liyakuna bidzalika mahfudha. Zikir ini selayaknya dipraktekkan oleh setiap muslim muslimah setiap pagi dan petang hari. Misalnya kita selesai sholat subuh, kemudian kita zikir, selesai sholat, kemudian kita sambung dengan zikir pagi dan pagi kalau setelah subuh, kemudian setelah asar zikir petang. Maka insya Allah liyakuna bidzalika mahfudhan biidznillah. Insya Allah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min an yusibahu faj'atu bala'in au darru musibatin. Insya Allah dia akan dilindungi, dijaga oleh Allah dari malapetaka, dari musibah terutama yang datang tiba-tiba. Mungkin naudzubillah min dzalik seperti gempa bumi, tanah longsor atau apapun lah. Apalagi kita sering mendengar adanya bencana-bencana alam. Terutama di negeri kita dari tanah longsor, banjir bandang, ada badai dan seterusnya. Maka selayaknya untuk seorang muslim, muslimah membaca zikir yang satu ini. Karena kita nggak tahu musibah bencana tersebut. Apalagi seorang muslim, muslimah
tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Kata Allah, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah ketika pagi hari, sedangkan mereka dalam keadaan bermain-main? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna lailan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah ketika malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, azab Allah? Wa la ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Maka salah satu kiat kita agar terhindar dari malapetaka musibah balak tersebut membaca zikir ini. Sangat singkat sekali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'u al-alim. Kalaupun sekali lagi tidak bisa menghafalkannya, boleh sambil membacanya. Namun tadi hendaklah dijiwai, dipahami isinya. Insyaallah akan kita sampaikan maknanya. Qala Qurtubi rahimallah. Ini pengalaman Imam Qurtubi tentang zikir ini. Sekali lagi, zikir ini hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Qala Qurtubi rahimallah an hadzal hadis. Imam Qurtubi berkata tentang hadis ini, hadza khabarun sahih. Ini adalah kabar yang sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Wa qaulun shadiqun. Dan ini adalah ucapan yang benar dan wajib dibenarkan. Ini adalah sabda Rasul. Dan Rasul tidak berkata dari hawa nafsu beliau, kata Allah, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk kita membenarkannya dan selayaknya untuk mempraktekkannya. Kata Imam Al-Qurtubi, alimnahu dalilahu dalilan wa tajribatan. Kami, kata Imam Qurtubi, memahami hadis ini secara teori dan secara prakteknya. Ya, sekali lagi, ini pelajaran juga bagi kita semuanya. Hendaklah seorang muslim muslimah ketika tahu sunnah Rasul untuk dia mengamalkannya. Fa inni mundu samituhu amiltu bihi falam yadurrani syai'un ila antaraktuhu. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, sejak aku mendengar hadis ini, aku langsung mengamalkannya dan tidak ada sesuatu yang mencelakai diriku sampai aku meninggalkannya karena kelupaan dan seterusnya. Kemudian kata beliau, faladaghatni akrabun bil madinati lailan. Ketika aku lupa mengamalkan hadis ini, aku pun tersengat kala jengking waktu di kota Madinah di malam hari. Fatafakkartu faida ana qad nasitu. Ketika aku pikir-pikir, aku renungkan kok bisa kena sengatan kala jengking, lalu aku ingat bahwasanya aku lupa membaca zikir tadi. Ya, ini sekali lagi pengalaman dari para al-ulama. Namun yang paling inti, selama kita sudah tahu ini dalilnya, hadisnya yang sahih, maka kita wajib untuk membenarkan kabar berita seperti ini. Kemudian kata beliau, fa idza ana qad nasitu an ata'awwada bitilka al-kalimat. Ya, ini sebagai pelajaran bagi kita untuk mengamalkan terus zikir ini pagi dan petang. Bukan hanya untuk hari ini saja, namun sampai akhir hayat kita. Kira-kira yang belum hafal sekarang sudah hafal enggak?
Nah, dicoba ya, ulang ya, mungkin bisa ya, mungkin ada yang sekali dengar langsung nyantol. Ya, enggak apa-apa, untuk taklim pengajaran kita apa? Diktikan Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Gimana, sudah apa? Insyaallah. Baik, ya insyaallah. Ya, yang penting prakteknya, meskipun sekali lagi kalaupun tidak bisa hafal-hafal, ya lihat ya buku, tidak ada masalah insyaallah taala. Cuma kan kalau lupa bawa bukunya, susahnya apa? Gimana mau zikir? Ya selayaknya dihafalkan. Ya kalau nggak bisa sekali lagi, tidak ada masalah baca bukunya. Kemudian ada pengalaman lagi dari ulama yang lain. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Aban bin Utsman rahimahullah, wa huwa rawil hadis an Utsman. Tadi hadis tentang zikir tersebut riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan dari Utsman bin Affan pernah bercerita, annahu qad asabahu tarafun falijun wa huwa shalalun yusibu ahada syiqil jismi. Perawi hadis tadi pernah ketimpa sakit, kalau mungkin sekarang kayak stroke ya, stroke dalam salah satu anggota tubuhnya. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, dan semoga Allah menyembuhkan segala penyakit kita dan juga keluarga kita. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, faja'ala rajulun minhum yanzur ilaihi. Ada seseorang yang memperhatikan orang tadi yang meriwayatkan hadis tersebut, yang bernama tadi Aban bin Utsman. Aban bin Utsman ini tadi terkena stroke salah satu anggota tubuhnya. Ada orang yang memperhatikan, orang ini kok kena stroke atau yang semisalnya lah. Maka Aban bin Utsman berkata, "Ma tanzur?" Apa yang kau lihat? "Amma innal hadis kama haddatsuka." Iya betul, aku yang meriwayatkan hadis tadi. Artinya Aban bin Utsman paham, orang itu melihat dengan penuh keanehan. Katanya hadisnya mengatakan yang membaca zikir tersebut tidak terkena mara bahaya, entah musibah, penyakit atau apapun lah. Kok ya yang meriwayatkan kena stroke? Ya. Maka apa? Sang rawi hadis tadi paham apa ya yang tersirat dari pandangan orang tersebut. Maka dia pun menjawab, "Amma innal hadis qad haddatsuka au kama haddatsuka." Hadisnya seperti yang aku riwayatkan kepada kalian. Walakinnani lam aqulhu yauma idzin. Namun qadarallah, aku istilahnya tadi lupa membacanya. Liyam Allah alayya qadarahu, maka Allah pun menimpakan takdirnya kepadaku. Jadi sekali lagi yang penting seorang muslim berusaha, dan di antara usahanya membaca zikir. Ya. Terserah hasilnya bagaimana, serahkan kepada Allah. Kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat, minta tolonglah kepada Allah. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kata seorang penyair Arab, alal mar'i an yas'a ilal khairi juhdahu wa laysa alai an tatimmal maqasidu. Wajib bagi seorang hamba berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kebaikan. Adapun hasilnya dia serahkan kepada Allah, karena semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa sunna fi hadza dzikr an yuqal thalatha marrat kulla sabahin wa masa. Yang disunahkan membaca zikir ini 3 kali ya, setiap pagi dan petang hari, sebagaimana yang tercantum dalam nas hadis tadi.
Sekarang kita bahas makna yang terkandung dalam zikir tersebut. Ya, sekali lagi, zikir yang kita ucapkan selayaknya kita jiwai, selayaknya kita pelajari, maknanya kita pahami. Alhamdulillah. Ya, juga ini salah satu zikir, insya Allah suatu saat ketika bahas juga. Zikir ketika bersin, apa jawaban orang yang mendengar, apa jawaban yang bersin tadi. Artinya sekali lagi luar biasa, Islam sudah komplit, ajaran Rasul sudah sempurna, tinggal kita mau mempelajarinya dan mengamalkannya saja, nggak perlu ngarang-ngarang yang baru. Kata penulis di sini, wa qalu fi hadzal hadis bismillah. Rasul mengatakan barang siapa mengucapkan bismillah. Ini bismillah banyak dalam zikir-zikir yang Rasul ajarkan untuk memulai suatu aktivitas. Kita mau wudhu, diwajibkan membaca bismillah. Ini juga pelajaran masalah wudhu. Kata Rasulullah SAW, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sah wudhu yang tidak membaca bismillah. Ya. Mau makan, kata Rasul, samillah, baca bismillah. Demikian pula zikir-zikir yang lain. Kita keluar rumah, membaca bismillahi, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Makanya kata para ulama, yang benar itu secara umum zikir-zikir yang ada bismillah, titik sampai di situ saja, bismillah. Nggak perlu ditambahi ar-Rahman, ar-Rahim. Kenapa? Ya, ini tuntunan Rasul SAW. Kalau ditambahi ar-Rahman, ar-Rahim itu baik, Rasul pasti akan mencontohkannya. Coba antum baca riwayat-riwayat Rasul yang ada bismillahnya, pasti sampai hanya bismillah saja, nggak ada ar-Rahman ar-Rahim. Kecuali pada dua keadaan, dua tempat, dua waktu. Yaitu ketika awal membaca Al-Quran. Di surat, awal-awal surat. Ya, membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, lengkap. Atau ketika Rasul dulu menulis surat kepada penguasa-penguasa untuk mendakwai mereka. Pakai Bismillahirrahmanirrahim, komplit, basmalah. Namun selain itu, yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, hanya bismillah. Seperti tadi, ketika keluar rumah, Rasul mengatakan, man qala hina kharaja min manzilihi, atau idza kharaja Rasul min manzilihi faqala bismillahi tawakkaltu. Cukup bismillah dan yang lainnya. Wa qalu fi hadzal hadis, juga dalam hadis ini, zikir ini, nggak perlu ditambahi bismillahirrahmanirrahim, alladzi dan seterusnya. Cukup bismillah. Kata Rasul tadi, barang siapa membaca bismillah, arti bismillah, ay bismillahi asta'idhu. Aku menyebut nama Allah dan berlindung kepada Allah. Jadi sekali lagi, kata-kata bismillah itu biasanya ada lanjutannya. Kalau dalam segi bahasa Arab itu, ketika kita memulai aktivitas membaca bismillah, itu kalau dilengkapi maknanya, misalnya ya, kita keluar rumah membaca bismillah. Maksudnya bismillah, ya Allah aku keluar rumah. Kita mau misalnya menulis, membaca bismillah. Maka kata ya dalam segi bahasa Arab, bismillahi aktub. Dengan menyebut nama Allah aku menulis. Jadi sekali lagi itu dalam segi bahasa Arab ada yang tersirat di balik bismillah sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Nah, di sini ketika kita membaca zikir ini, kita ada apa? Tujuan berlindung kepada Allah. Ketika pagi dan petang hari kita membaca zikir ini, di antara tujuan kita agar kita terlindung dari segala mara bahaya. Maka bismillah asta'idhu, dengan menyebut nama Allah aku berlindung kepada Allah.
Fakul fa'ilin yuqaddar fi'lan munasiban lihali indama yubasmil. Fal akil yuqaddir akul. Ketika orang itu mau makan membaca bismillah, maka maknanya bismillahi akul. Dengan menyebut nama Allah, aku makan. Dan kalau kita bahas lagi, ba ya, dalam bahasa Arab itu luar biasa. Banyak makna-makna yang tersirat meskipun dalam satu huruf, ya. Tentunya dengan penjelasan para ulama, nggak ngarang-ngarang sendiri. Bismillah, bi, ya di situ artinya asta'inu billah. Kalau kita pelajari lagi bahasa Arab, ada namanya ba lil isti'anah. Ba yang tujuannya minta tolong. Di sini namanya asta'inu billah. Aku minta tolong kepada Allah, aku. Ini harus dijiwai. Orang mau makan membaca bismillah, di antara yang perlu dijiwai, aku minta tolong kepada Allah agar bisa makan. Jangan kita sombong, masa gitu saja perlu minta tolong kepada Allah, masa makan gitu saja nggak bisa. Kalau dikasih stroke bagaimana? Bisa makan? Hah? Kalau mulutnya dikasih penyakit, naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, seorang muslim, seorang muslimah harus punya perasaan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Meskipun sekecil apapun yang kita lakukan, minta tolong kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kita nggak mungkin bisa melakukannya. Makanya dulu ada kisah seseorang makan di hadapan Rasul dengan tangan kiri. Ya, sedangkan Rasul mengatakan kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Rasul melihat orang itu makan dengan tangan kirinya. Kata Rasul, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Orang itu sombong, mengatakan la astati, aku nggak bisa. Karena sudah terbiasa makan dengan tangan kiri, kayaknya keren gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Itu kata Rasul, termasuk perbuatan asyaitan. Kemudian kata Rasul, lastata'ta, engkau nggak akan mungkin bisa makan. Sekalian Rasul doakan yang jelek, nggak mungkin bisa makan. Dan betul, dikabulkan doa Rasul SAW, orang itu tidak bisa mengangkat tangannya untuk menyuapkan makanan ke mulutnya. Ini menunjukkan semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita makan membaca bismillah, jiwai kita mau makan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asta'inu billah. Kemudian kata penulis di sini, bismillahirrahmanirrahim, wadzabe yuqaddil azbah. Ketika orang itu mau menyembelih juga, binatang, dia membaca bismillah. Itu juga maknanya, aku mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa menyembelih hewan tersebut. Apalagi dalam menyembelih ini ada pisau, ada binatang kayak sapi misalnya. Kalau ditendang gimana? Ini minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna bismillah. Adapun kalau kita ditanya apa makna Allah, ya, ini juga ada maknanya. Semua nama-nama Allah al-asmaul husna ada fikihnya. Dan penulis Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad juga punya buku fikih al-asmaul husna. Dan alhamdulillah saya berapa tahun yang lalu sudah pernah menerjemahkan buku itu tebal sekali bersama penerjemah yang lain. Fikih al-asmaul al-husna. Jadi sekali lagi, ya, seorang muslim hendaklah mempelajari hal-hal seperti ini karena sangat mempengaruhi insyaallah kehidupannya, sepak terjangnya di dunia ini. Kata para ulama, ya, Allah ini maknanya dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Allah adalah zat yang diibadahi, disembah oleh makhluknya. Ini tafsirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat Rasul. Ya, seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas mengartikan Allah adalah zat yang diibadahi dan disembah oleh makhluknya. Jadi tiap hari kita membaca Allah, menyebut nama Allah, ini harus kita pahami. Allah, kata Abdullah bin Abbas, zat yang wajib, ya, disembah, diibadahi oleh makhluknya.
Maka insya Allah kalau kita paham seperti ini, kita nggak akan berbuat syirik kepada Allah. Karena yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Ya, kita nggak akan mungkin menyembah malaikat, nabi atau para wali atau yang lainnya. Kita menyembahnya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah satu manfaat kita memahami al-asmaul husna. Kemudian lanjut zikir tadi, bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Artinya man ta'awwadza bismillah, barang siapa yang berlindung dengan nama Allah, fa innahu la yadurruhu musibatun min jihatil ardi wala min jihatis sama, maka tidak akan ditimpa musibah baik dari arah bumi atau dari arah langit. Dari arah bumi misalnya ditenggelamkannya bumi, naudzubillah min dzalik, tanah longsor, ya. Dari arah langit seperti hujan lebat sampai banjir bandang. Maka insya Allah sekali lagi, dengan zikir seperti ini, insya Allah kita akan bisa terselamatkan. Ya, sekali lagi, ini salah satu usaha kita. Jangan pernah mengatakan, wah masa bisa. Namanya sekali lagi usaha. Sebagaimana antum kerja, cari nafkah, antum berdagang, apakah pasti beruntung? Ya, sekali lagi, yang penting usaha. Yang penting tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yakini Rasul berkata yang hak. Kemudian yang terakhir dari zikir tadi, wa huwa sami'ul alim. Ai as-sami' li aqwalil ibad wal alim bi af'alihim alladzi la takhfa 'alaihi khafiyatun fil ardi wala fis sama'. As-sami' yang maha mendengar ucapan hamba-hambanya, dan al-alim yang mengetahui perbuatan hamba-hambanya, yang tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun di langit maupun di bumi. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, yang mirip dengan zikir ini, siapa yang tahu? Dari segi maknanya dan dari segi keutamaannya, ada enggak? Zikir pagi dan petang, sebagian mengatakan hanya petang saja. Nah, kan banyak zikir-zikir petang hari. Di antaranya yang mirip dengan lafaz zikir tadi. Kurang lebih maknanya yang sama. Apa? Biar nggak ngantuk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya, dengan firman-firmannya, yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya. Ini mirip, meskipun secara umum banyak ulama mengatakan ini zikir hanya di sore hari. Cuma wallahualam ada sebagian pula mengatakan, ada riwayat yang mengatakan juga di pagi hari. Namun intinya maknanya sama. Makanya Syekh Abdul Razak menggandengkannya langsung dengan zikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca riwayatnya. Ya, sekali lagi kita baca riwayat zikir yang satu ini. Sekali lagi, kebanyakan memasukkan ini pada zikir sore hari saja. Wa thabata fi sahih Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ma laqitu min aqrab ladaghatni al-bariha. Ada seseorang, sekali lagi hadisnya dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrab ladaghatnil bariha. Aku tadi malam tersengat kalajengking. Qala amalau qulta hina amsai.
seandainya engkau membaca zikir ketika petang hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurraka atau lam tadurraka. Seandainya engkau di petang hari membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, engkau tidak akan terkena sesuatu apapun dari mara bahaya. Ini keutamaannya mirip atau sama dengan zikir tadi, lafadznya ya beda namun kurang lebih maknanya sama. Ya coba kita dikte, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Hafal? Iya. Baik. Kata Rasul, man qala hina yumsi salasa marrat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrahu humatu tilkal lailah. Dalam riwayat Tirmidzi, tadi riwayat Muslim, sekarang riwayat Imam Tirmidzi. Rasul mengatakan barang siapa yang mengatakan ketika petang hari 3 kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan tercelakai oleh sengatan kalajengking atau yang semisalnya. Nah, sekali lagi keutamaan yang luar biasa. Dan zikir ini juga Rasul ajarkan ketika orang itu singgah di suatu tempat. Ya, misalnya kita safar, mungkin di tempat yang kelihatannya ada sebagian mengatakan angker ya. Kita seorang muslim, muslimah tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Baca zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, insyaallah tidak akan tercelakai apapun. Cuma harus tetap apa? Ya, hati menjiwai. Jangan sampai membaca zikir itu sambil gemeteran. Ya, takut. Nah, a'udzubillahi min dzalik, takut kepada Allah. Semua adalah makhluk Allah. Sekali lagi harus dijiwai, jangan takut. Ya, baca zikir ini. Nah, waqad awrada Tirmidzi aqibal hadis an Suhail bin Abi Saleh ahadu ruwati annahu qala kana ahluna ta'allamuha fakanu yaqulunaha kullalail laila faludighat jariyatan minhum falam tajid laha waj'an. Ini salah satu pengalaman yang berkaitan dengan hadis tadi, zikir ya a'udzu bikalimatillahi tamma. Dalam riwayat Tirmidzi tadi, setelah beliau meriwayatkan hadis, ada salah satu perawi hadis yang bernama Suhail bin Abi Saleh mengatakan, keluarga kami mengamalkan hadis ini setiap malam, setiap petang hari. Lalu ada salah satu budak kami, budak perempuan jariyah, tersengat kalajengking, namun tidak merasakan apapun dari sakit. Ya. Artinya apa? Meskipun tersengat, namun tidak ada efek apapun. Ya, sekali lagi kita yakini Rasulullah SAW berkata dari wahyu Allah dan Allah Maha tahu tentang makhluk-makhluknya. Maka selayaknya untuk betul-betul dipraktekkan dan diyakini maknanya dan juga keutamaannya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun makna a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kata Syekh di sini, a'udzu artinya altaji, aku bersandar, berlindung, wal i'tisam. Ini yang juga harus kita apa? Betul-betul tanamkan dalam diri kita. Ketika kita mengatakan a'udzu, kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatuha al-harab min syai' takhafu ila man ya'simuka min wa yahmika min syarrihi. Fal a'id billah qad haraba mimma yudhi aw yuhliku ila rabbi wa maliki wa farra ilaihi. Intinya seorang hamba betul-betul harus meyakini kalau dia telah berlindung kepada Allah, tidak akan ada satupun yang bisa mencelakainya karena Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Wal murad bi kalimatillah qila hiyal Qur'anul Karim. Adapun yang dimaksud dengan kalimatullah, kalimat-kalimat Allah, ada yang mengatakan yaitu Al-Qur'anul Karim.
Dia berlindung dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah dan bukan makhluk. Ya, makanya ijma ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Karena Al-Quran kalamullah. Kalamullah sifat Allah, bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka sama saja mengatakan Allah makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sepakat ulama dalam kitab-kitab akidah mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Makanya Rasul mengajarkan dzikir diantaranya a'udzu bikalimatillahi tamma, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Al-kamilat, ya, atau arti at-tamat, al-kamilat allati la yalhaqu wa naqsun wala aibun. Yang sempurna artinya tidak ada kekurangan sama sekali dalam kalimat Allah. Min syarri ma khalaq min kulli syarrin fi ayyi makhluqin qama bihi asyarr min hayawan aw ghairi insiyan kana aw jinniyan. Berlindung, ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya. Baik itu hewan, baik itu manusia, baik itu jin, dan yang semisal dengan mereka. Ya, atau mungkin juga dari rih, angin. Ya, seperti ya, musim-musim hujan seperti ini, terkadang ada angin-angin yang kencang, yang juga sangat berbahaya. Maka perlu kita setiap petang hari membaca zikir ini. Meskipun juga ada zikir khusus yang Rasul ajarkan ketika ada angin yang sangat kencang, kita khawatir, ya berbahaya bagi kita. Ada zikirnya, siapa yang tahu? Apalagi musim-musim seperti ini. Ya sebetulnya musim hujan, kalau nggak salah sudah kita sampaikan di sini ya. Ya, fikih hujan, betul lah. Yang nggak datang ya nggak tahu. Iya. Atau mungkin datang tapi tidur ya nggak tahu juga. Ya. Insya Allah sudah pernah kita sampaikan di sini fikih hujan atau fikih ya hujan. Di antaranya banyak zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah. Di antara zikir ketika angin bertiup kencang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya, atau ada lafal-lafal yang ya semisal itu yang Rasul ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Nah, sekali lagi komplit zikir ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita bacakan semuanya, zikir-zikir pagi dan petang sampai petang lagi insyaallah nanti. Ini sekedar cuplikan saja mengingatkan kita ada banyak zikir pagi dan petang yang selayaknya untuk kita amalkan. Ya, di antaranya juga kalau kita tambahkan ayat kursi, satu kali saja kita baca pagi dan petang hari. Ya, Rasul mengatakan, man qala hina yusbih ujira minal jin hatta yumsiyah. Barang siapa membaca ayat kursi sekali saja pada pagi hari, dilindungi dari gangguan jin sampai sore hari. Wa man qalaha hina yumsi ujira minhum hatta yusbih. Barang siapa membaca ayat kursi sekali saja ketika petang hari, dilindungi dari gangguan jin sampai pagi hari. 24 jam dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi selayaknya untuk diamalkan. Demikian pula zikir pagi dan petang, membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali. Ya, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Hafal semua enggak? Hah? Baik. Yang mana keutamaannya kata Rasul SAW, takfika min kulli syai'. Barang siapa yang membaca tadi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Akan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak zikir-zikir
pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah dan pertolongannya kepada kita untuk kita senantiasa ittiba mengikuti ajaran Rasulullah SAW, di antaranya mengamalkan zikir-zikir ala Rasulullah SAW. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada yang belum dipahami atau yang mau ditanyakan, tafadhalu. Silakan. Iya, silakan. Petang, sore, nggak sempat waktu itu dilaksanakan siang maupun malam itu sudah bisa. Boleh enggak jawabannya? Hah? Boleh enggak? Sudah disampaikan enggak tadi? Pertanyaannya di mana? Sudah kita sampaikan tadi bahwasanya seandainya sesekali namanya orang lupa atau ada halangan misalnya kita selesai sholat subuh setelah zikir perut nggak enak kan, kadang kayak gitu kalau pulang ke rumah buang hajat dulu, kemudian apa, setelah terbit matahari misalnya, nggak masalah, kita bacakan kita bacakan ucapan Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kata beliau, wa mahallu hadil awrat huwa sabahul bakir min ba'di salati subh ila qiblatul syams. Waktu membaca zikir pagi itu selesai salat subuh sampai terbitnya matahari. Wal masa wa yuqalu al asyi wal asal min ba'di salatil asar ila qoblal ghurub. Waktu zikir petang dari selesai salat asar sampai tenggelamnya matahari. Ala annal amra fi dzalika wasi insyaallah taala. Namun ada kelapangan insyaallah fi ma law nasyal abad. Seandainya seorang itu lupa zikir tadi fi waktu pada waktunya. Au aradalahu aridun, atau ada suatu halangan, fala ba'sa an ya'tiya bi adkaris sabah ba'da tulu'i syams. Namun tidak mengapa dia berzikir pagi setelah terbitnya matahari, wa adkarin masa ba'da ghurubiha, dan juga zikir petang selesai tenggelamnya matahari. Namun sesekali, kadang-kadang, bukan kadang tiap hari, bukan. Nah, paham ya? Insyaallah. Ada yang lain? Silakan, Pak. Dalam menentukan ini apa batasan ini selaku Ya, sudah kita sampaikan tadi, kita dalam beribadah kepada Allah hanya ittiba mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam tafsirnya tentang ayat ini, hadil ayat aslun kabirun fi ta'assi bi Rasul sallallahu fi aqwalihi wa af'ali wa ahwalihi. Ayat ini surat Al-Ahzab 21 merupakan pondasi yang sangat agung dalam mengikuti Rasulullah SAW, baik dalam ucapan beliau termasuk zikir dan perbuatan beliau dan juga keadaan-keadaan beliau. Maka sudah kita sampaikan tadi, selama itu zikir yang muqayyad terikat dengan waktu bilangan. Dari mana kita tahu? Ya dari hadis, dari dalil tadi. Rasul menentukan waktunya kapan? Waktunya pagi, waktunya petang. Berapa kali Rasul sebutkan salah samarat? Rasul enggak apa? Bebaskan enggak? 3 kali. Maka apa? Kewajiban kita mengikuti apa yang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Masa zikir enggak boleh? Coba boleh enggak kita sujud baca zikir ini? Enggak usah baca subhanallah. Baca apa? Bismillah. Boleh enggak? Zikir kok enggak boleh? Oh, nggak boleh. Salat subuh 3 rakaat boleh enggak? Masa nggak boleh salat?
Iya, masalahnya bukan sholatnya yang dilarang, tata caranya. Ya, zikir tadi nggak kita larang, yang kita larang apa? Tadi caranya yang berlebihan. Ya, sekali lagi sudah ada ajarannya dari Rasulullah SAW, semuanya komplit. Kalau mau lebih banyak lagi, Rasul nggak menghalangi. Zikir mutlak. Ya, selesai tadi zikir semuanya. Antum pulang ke rumah misalnya, jalan kaki dari masjid ke rumah, baca tasbih, takbir, tahlil, sebagainya, tidak ada masalah. Maka bedakan tadi zikir yang muqayyad terikat dengan zikir yang apa? Mutlak. Sekarang misalnya antum selesai setelah Allah Akbar takbiratul ihram, baca surah Al-Baqarah. Enggak usah baca Al-Fatihah. Boleh enggak? Sah enggak salatnya? Lu masa orang baca Al-Baqarah enggak boleh? Hah? Kalau lebih banyak daripada Al-Fatihah, betul enggak? Ayatnya 286, Al-Fatihah cuma 7 ayat. Kalau lebih afdal, bagaimana? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Mana dalil larangannya? Ada enggak? Ada enggak hadis yang mengatakan jangan membaca Al-Baqarah serta takbir ihram? Ada enggak? Hah? Kok enggak boleh ayo? Ya, kembali kepada sabda Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Sekali lagi sudah kita sampaikan tadi berulang kali, Islam sudah komplit, terutama masalah zikir. Kita mau zikir apa? Sudah ada tuntunannya, hadisnya sudah komplit. Coba dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada kitab da'awat, kitab bab masalah doa. Demikian pula dalam Sahih Muslim ada kitab zikir, kitab doa. Komplit dalam kitab-kitab hadis Rasulullah SAW. Maka ngapain repot-repot apa? Nyari yang lain yang gak jelas juga, yang kita sekali lagi lebih cinta kepada Rasulullah SAW, lebih cinta kepada ajaran Rasulullah SAW. Paham insyaallah ya? Ya, yang lain mungkin ibu-ibu kalau mungkin ada pertanyaan silakan langsung sampaikan, atau mungkin dengan kertas silakan. Biar rata. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Yang lain, ya, nanti kalau tidak ada kembali kepada yang pernah bertanya. Iya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini di toko banyak dijual penggunaan B5-nya kita. Barangkali menurut Ustaz, yang mana yang kita? Iya. Yang pertama kalau dari ulama-ulama ya yang di luar kita, di luar Indonesia, banyak sebetulnya. Di antaranya penulis buku ini, Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Abbad, kalau bahasa Arab ya Allah sudah terjemahan atau enggak, punya ya buku kecil. Sebetulnya mau saya bawa cuma qadarul lupa. Buku Azkar wal Adiyah, kumpulan zikir dan doa. Ya, demikian pula kalau mau yang versi Indonesia yang saya tahu ada guru kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas punya buku khusus zikir pagi dan petang. Ya, kalau mungkin ada lebih bagus. Ya, karena apa? Hanya menyantumkan yang ada tuntunannya dari hari Rasulullah SAW. Disebutkan dalilnya dalam kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan seterusnya. Insyaallah taala kalau ya kita nggak lupa, insyaallah kita pada pertemuan akan datang kita akan bawakan insyaallah taala contoh-contohnya. Wallahu a'lam. Nah. Iya, silakan, Pak. Iya, sama juga itu. Iya, itu juga insyaallah bagus. Nah. Sudah ada terjemahannya juga. Nah. Cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan, Bu. Ada, Masya Allah. Ya, makasih banyak. Jazakumullah khairan. Ya, ini masalah istilahnya tidak memperbanyak anak, apa hukumnya? Ya. Yang pertama, dalam Islam
ya, kalau kita mau tuntunan Rasulullah SAW, kalau mau kita ikut tuntunan Rasulullah, Rasul mengatakan, tazawwaju al-walud al-wadud, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Rasul, nikahilah perempuan-perempuan yang penyayang dan yang paling banyak anaknya. Itu, oh ya, ini yang afwan kita setelah dulu. Ini contoh buku zikir pagi dan petang, ya, dan juga ditambahi yang sesudah sholat fardu menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini salah satunya. Ya, kita ulangi lagi. Ya, seorang muslimah selayaknya menjadikan Rasul sebagai suri toladannya dalam segala hal. Di antaranya masalah ini, komplit semuanya ada ajarannya. Ya, tinggal kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Masalah banyak anak, istilahnya. Rasul SAW mengatakan, tazawwaju al-walud al-wadud, atau al-wadud al-walud. Nikahilah perempuan yang penyayang dan yang banyak anak. Kalau ada yang tanya, kok tahu dari mana? Kan belum nikah. Ya, maka kata para ulama, lihat ya keluarganya. Apa istilahnya itu? Bobot, bebek, dan ya kayak gitulah istilahnya. Ya kan dilihat dari keluarganya. Kalau misalnya keluarga memang keluarga besar, ya banyak keturunannya, maka insya Allah akan juga istilahnya turun. Ini kata Rasulullah, tazawwajul walud al wadud fa inni mukatsirun bikum ulam yaumil qiyamah. Karena aku akan membanggakan umatku di hadapan ya umat-umat yang lain. Ini anjuran dari Rasul untuk memperbanyak anak. Kemudian pembahasan yang berikutnya, boleh tidak membatasi anak? Ya, maka kata para ulama, yang tidak boleh itu tadi, ya, membatasi karena ya takut kemiskinan, takut tidak bisa membiayai hidupnya dan sebagainya. Maka sekali lagi, ini yang dilarang oleh Al-Islam. Kecuali kalau ya seorang ibu itu ada penyakit yang kalau dia banyak ya melahirkan akan mencelakai dirinya. Ya, kalau misalnya sudah punya 10 anak nambah lagi misalnya, ya, itu akan bermudarat baginya, maka dalam Islam la darara wala dirar, tidak boleh mencelakakan dan tidak boleh mencelakai diri sendiri dan juga mencelakai orang lain. Jadi sekali lagi, itu kalau kita mau berpatokan kepada ajaran Rasulullah SAW. Dan yang lebih aneh itu, kalau dulu ya, dulu luar biasa orang-orang ya zaman dulu anaknya 10 dan sebagainya, biasa aja. Betul enggak? Ya? Ini sekali lagi, sungguh benar sabda Rasul, la ya'ti zamanun illa waladi ba'da syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek darinya. Dari sisi diantaranya tawakal kepada Allah. Ya, orang dulu tawakalnya apa lebih luar biasa. Perjuangan mereka lebih luar biasa, terutama para emak-emak ya. Ya. Namun sekali lagi semuanya harus pertengahan. Memang dari satu sisi dianjurkan memperbanyak, cuma tadi kalau ada suatu ya sebab yang syar'i tidak bisa sampai banyak, ya maka sekali lagi itu udzur yang diterima insyaallah taala. Cuma kalau ya takut pindahan itu tanpa sebab yang syar'i, maka ini secara syariat tidak baik. Wallahu taala alam. Adapun ya kita tambahkan sedikit lagi, bedakan antara membatasi dengan mengatur kelahiran atau jarak kelahiran. Yang nggak boleh itu membatasi tanpa tadi udzur syar'i. Adapun mengatur kelahiran, ya 2 tahun sekali ada masalah. Makanya dalam Islam juga ada istilahnya al-azl. Ya barangkali ya kalau istilahnya langsung ya baru kemarin ya melahirkan kemudian mau ya ngandung lagi berbahaya, diatur jaraknya. Ya ada masalah. Bedakan antara membatasi dengan mengatur jarak kelahiran. Makanya dalam Islam ada istilahnya al-azl. Al-azl itu mengeluarkan sperma di luar ya
rahim ketika berhubungan badan. Itu dibolehkan dalam rangka tadi. Meskipun tidak menjamin juga kalau Allah takdirkan mengandung juga akan. Cuma ada usaha boleh untuk mengatur, bukan membatasi. Bagaimana hukumnya membaca bismillah sebelum wudhu ketika di kamar mandi? Kata para ulama, membacanya dalam hati. Membacanya dalam apa? Hati kalau di kamar mandi. Nah. Ya, yang benar zikir setelah saya sholat, subhanallah baca dulu sampai 33 kali. Subhanallah, subhanallah 3 kali, 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allah Akbar 33 kali. Ya, sekali lagi, tolong nanti lebih lanjutnya lihat di buku-buku panduan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup atau masih ada lagi? Cukup insyaallah ya. Iya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.